Jadi pada kurikulum Merdeka ini kita berdasarkan pada beberapa kebijakan yang sudah disesuaikan, sudah ditetapkan pada tahun 2022 ini. Yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 terkait standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah, di mana standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria minimal. Jadi apa saja hal-hal minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan dari setiap peserta didik yang diperoleh dari setiap hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Jadi standar kompetensi lulusan ini menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Jadi pada Permendikbud nomor 5 tahun 2022 ini yang menjadi acuan bagi kurikulum yang saat ini menjadi opsi pilihan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan pada kebijakan yang kedua adalah kebijakan terkait standar isi ya Bapak Ibu. Jadi pada standar isi ini ada pada Permendikbud nomor 7 tahun 2022. Standar isi ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi apa saja yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Jadi ruang lingkup ini merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran dan dirumuskan berdasarkan muatan wajib apa saja yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta konsep keilmuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Standar isi ini juga menjadi acuan untuk kurikulum Merdeka, kurikulum 13, dan kurikulum darurat. Kemudian peraturan yang ketiga adalah Permendikbudristek nomor 16 tentang standar proses dan Permendikbudristek nomor 21 tentang standar penilaian. Keempat standar ini yang menjadi rujukan Bapak Ibu baik yang menerapkan kurikulum 13, kurikulum darurat maupun kurikulum merdeka. Dan yang kemarin sudah kita keluarkan pada bulan April itu terkait Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Di sini mungkin Bapak Ibu semua sudah memiliki ya dokumen tersebut. Di sini memuat 3 hal yaitu terkait 3 opsi kurikulum yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi satuan pendidikan bisa pada tahun 2023 sampai tahun 2024 memiliki 3 opsi kurikulum, yaitu bisa menerapkan kurikulum 13 atau bisa pula menerapkan kurikulum darurat, dan opsi terakhir adalah menerapkan kurikulum merdeka. Dan yang mendasari kebijakan-kebijakan yang menunjang pemulihan pembelajaran adalah keputusan Kepala BSKP nomor 33 yang merupakan perubahan atas keputusan BSKP nomor 8 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang dasar dan jenjang menengah pada kurikulum merdeka. Jadi yang sebelumnya di keputusan Kepala BSKP nomor 008 sekarang termuat dalam keputusan BSKP nomor 033 tentang capaian pembelajaran. Ini mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMK, pendidikan kesetaraan dan pendidikan khusus, semuanya sudah ada pada keputusan BSKP nomor 33. Di situ tidak ada perubahan deskripsi dari keputusan yang 008, hanya ada tambahan capaian pembelajaran untuk jenjang SMK dan pendidikan kesetaraan serta pendidikan khusus. Jadi untuk yang PAUD sampai SD, SMP, SMA itu tidak ada perubahan isi dari capaian pembelajaran. Kemudian
Satu kebijakan terakhir yang terkait pemulihan pembelajaran adalah keputusan Kepala BSKP nomor 09. Pada keputusan ini tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Pada keputusan ini termuat jabaran alur perkembangan kompetensi untuk tiap-tiap fase. Inilah yang menjadi rujukan Bapak Ibu dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan dalam pemulihan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Pilihan satu adalah menerapkan kurikulum 2013 secara penuh, kemudian pilihan kedua adalah menerapkan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pada pilihan ketiga yaitu menerapkan kurikulum merdeka. Itu tadi ketiga opsi pilihan kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan. Dan satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap. Jadi proses implementasi kurikulum merdeka ini dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Jadi pada tahun 2021 ini kita sudah ada beberapa sekolah yang sudah tergabung dalam sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Ini sebagai dasar kita implementasi pertama itu dilakukan di 2.500 sekolah penggerak tersebut. Dan kurikulum ini diterapkan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA untuk di SD-nya kelas 1 dan kelas 4, SMP-nya di kelas 7, dan SMA serta SMK-nya di kelas 10. Dan mulai tahun ajaran 2022 dan 2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka berdasarkan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Jadi, pemerintah sudah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan satuan pendidikan tersebut untuk menggunakan kurikulum merdeka. Jadi, memang sebelum satuan pendidikan itu memilih, kita sudah menyiapkan angket, apakah memang satuan pendidikan tersebut sudah siap untuk menggunakan kurikulum merdeka. Dan 3 pilihan yang dapat diputuskan oleh satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 adalah menerapkan beberapa bagian atau beberapa prinsip dari kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum. Itu adalah opsi pertama. Jadi satuan pendidikan dapat menerapkan beberapa prinsipnya saja. Misalkan prinsip apa sih yang ada dalam kurikulum merdeka? Salah satunya adalah adanya asesmen di awal pembelajaran. Jadi adanya asesmen tersebut sebelum Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Itu salah satu prinsipnya. Atau bisa menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tanpa mengubah kurikulumnya, tetap menggunakan K13, tapi juga menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu opsi pertama. Kemudian menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi pemerintah sudah menyiapkan beberapa contoh perangkat ajar mulai dari alur tujuan pembelajaran sampai modul ajar dan beberapa RPP untuk menjadi rujukan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan opsi yang ketiga yaitu menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajarnya. Jadi jika satuan pendidikan tersebut sudah siap, maka dapat mengembangkan sendiri perangkat ajarnya mulai dari alur tujuan pembelajaran sampai ke rencana pembelajarannya. Rencana pembelajaran itu dapat berupa RPP ataupun modul ajar. Dan apa sih keunggulan dari kurikulum merdeka? Mungkin ini ya yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya di satuan pendidikan, kenapa kurikulum ini harus berubah, kenapa harus ada kurikulum merdeka. Jadi inilah beberapa keunggulan kurikulum merdeka yang saat ini
kita akan terapkan, yaitu yang pertama yaitu kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Jadi kalau di KD-KD sebelum di kurikulum sebelumnya mungkin materinya banyak, sangat luas sehingga yang dipelajari siswa itu cukup banyak. Tapi pada kurikulum Merdeka ini kita mencoba materi-materinya difokuskan pada materi-materi yang esensial saja dan pengembangan kompetensi peserta didiknya berdasarkan fase. Jadi kalau dulu itu acuannya ditetapkan per tahun, pada kurikulum Merdeka ini kita tetapkannya dalam bentuk fase, yaitu capaian pembelajarannya per fase, di mana ada fase A, B, C, D, E, dan F. Fase A adalah untuk umumnya untuk kelas 1 dan 2, dan fase B umumnya untuk kelas 3 dan 4, fase C umumnya untuk kelas 5 dan 6, kemudian fase D untuk kelas 7, 8, dan 9, fase E untuk kelas 10, dan fase F adalah untuk kelas 11 dan 12. Dengan adanya fokus pada materi-materi yang esensial ini, diharapkan kegiatan belajar ini menjadi lebih mendalam dan bermakna, sehingga tidak terburu-buru dan proses belajarnya bisa menjadi lebih menyenangkan. Sehingga guru tidak dituntut menyelesaikan materi yang cukup banyak. Saat siswa belum tuntas satu materi langsung berpindah ke materi berikutnya, karena diharapkan materi tersebut bisa disampaikan dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi di sini kita sudah menyederhanakan materinya dengan hanya memuat materi-materi yang esensial, dan juga penetapannya tidak lagi dalam 1 tahun tapi dalam 1 fase. Itu yang salah satu keunggulan kurikulum Merdeka. Dan keunggulan yang kedua yaitu dari kurikulum Merdeka ini pastinya lebih merdeka ya Bapak Ibu. Inilah kenapa disebut kurikulum Merdeka. Jadi memang ada memberikan kemerdekaan baik bagi peserta didik, guru maupun satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu pasti bertanya di sini, apa sih yang kemerdekaan yang diberikan untuk peserta didik? Untuk peserta didik saat ini untuk di jenjang SMA tidak lagi ada program peminatan. Jadi peserta didik dibebaskan memilih mata pelajaran sesuai dengan pilihan mereka. Jadi saat ini adalah yang ada di kelas 11 dan 12 SMA adalah mata pelajaran pilihan. Jadi peserta didik bebas memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, serta aspirasinya. Jadi tidak ada lagi rumpun IPA. Berarti ketika dia memilih IPA harus mempelajari matematika, fisika, kimia, biologi. Padahal mungkin dia suka matematika, suka fisika, tapi tidak tertarik dengan biologi ataupun kimia. Jadi di kurikulum Merdeka ini lebih memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk bisa memilih langsung mata pelajaran apa yang memang mereka inginkan sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Dan di kelas 10 ini juga kita sediakan keputusan, sedang kita godok keputusan menteri terkait misalkan peserta didik ini ingin memilih setelah lulus dari SMA ingin memilih jurusan kedokteran, maka mata pelajaran apa yang harus dikuasai itu agar sinergi antara ketika mereka lulus SMA dan lanjut ke perguruan tinggi, mereka memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Jadi saat ini sedang kita rumuskan hal tersebut, sehingga satuan pendidikan ketika memilih mata pelajaran tertentu itu sudah spesifik untuk memang akan menjurus ke program studi yang mana. Dan dan itu tadi yang untuk peserta didik ya Bapak Ibu, kemerdekaannya adalah tidak lagi adanya program peminatan tapi lebih ke mata pelajaran pilihan. Dan kemerdekaan untuk guru ini adalah guru mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Dan karena memang student oriented ya, jadi kita guru mengajarnya ini diharapkan sesuai dengan capaian dan tahapan perkembangan peserta didik. Maka itu perlu dilakukan assessment di awal pembelajaran. Assessment di awal pembelajaran ini cukup mengetahui kompetensi awal apa yang sudah dimiliki peserta didik. Jadi ketika akan masuk ke materi ini, apakah memang sudah siap peserta didiknya untuk
sampai sejauh mana pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut untuk masuk ke materi tersebut, sehingga itulah perlunya dilakukan assessment di awal pembelajaran. Dan merdeka untuk satuan pendidikan. Apa sih kemerdekaan yang diberikan untuk satuan pendidikan? Satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengolah kurikulum serta pembelajarannya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi ini benar-benar diberikan kebebasan. Salah satu contohnya adalah untuk bagaimana merumuskan kriteria ketulusan itu diserahkan ke satuan pendidikan, bagaimana memilih pendekatan pembelajarannya itu diserahkan ke satuan pendidikan. Jadi pendekatan pembelajarannya tidak hanya melulu pendekatan mapel, bisa tematik, bisa integratif, bisa sistem blok. Itu satuan pendidikan yang diberikan wewenang penuh untuk memilih bagaimana mereka bisa mengorganisasikan pembelajarannya. Jadi memang benar-benar diberikan kemerdekaan bagaimana mereka mulai dari pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke assessment itu sendiri. Karena kriteria kenaikan kelas pun juga ditentukan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Dan keunggulan kurikulum merdeka yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif, Bapak Ibu. Jadi diharapkan memang pada kurikulum merdeka ini pembelajarannya lebih ditekankan pada proyek. Kenapa mesti proyek? Karena dengan adanya proyek ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalkan isu lingkungan, isu kesehatan, ataupun isu lainnya yang memang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi memang adanya proyek, jadi 20-30% dari total jam pelajaran ini juga dialokasikan untuk penguatan melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan itu pun tidak menutup kemungkinan di dalam kegiatan pada pembelajaran intrakurikuler itu juga masih melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi memang di kurikulum merdeka ini pembelajaran lebih banyak dilakukan dalam kegiatan berbasis proyek, sehingga dengan adanya pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk lebih menggali masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, sehingga itu juga menjadi pembelajaran yang lebih bermakna bagi mereka. Itu tadi beberapa keunggulan kurikulum merdeka. Dan tadi sudah saya sampaikan, satuan pendidikan bisa menentukan pilihan berdasarkan angkat kesiapan implementasi kurikulum merdeka. Namun untuk tahun 2022-2023 itu sudah ditutup pada bulan April 2002 yang lalu, sehingga memang satuan pendidikan yang mungkin belum mengisi angket tersebut mungkin bisa mengikuti pada tahun berikutnya. Jadi untuk yang tahun 2022-2023 itu sudah ditutup, namun bisa mendaftar pada periode berikutnya. Dan 3 opsi implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri itu adalah yang pertama mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, yang ketiga mandiri berbagi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, apa itu mandiri belajar? Mandiri belajar adalah satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dari dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulumnya. Jadi satuan pendidikan tersebut masih tetap menggunakan K13, namun hanya menerapkan beberapa bagian dan prinsip-prinsipnya saja. Dan pada pilihan yang kedua yaitu mandiri berubah, satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada platform Merdeka Mengajar. Jadi kita ada platform Merdeka Mengajar, di situ ada beberapa perangkat ajar yang sudah disusun. Bapak Ibu bisa unduh beberapa perangkat ajarnya untuk diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Dan pada pilihan ketiga yaitu mandiri berbagi. Pada mandiri berbagi ini, satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri mengembangkan sendiri perangkat ajar
mulai dari alur tujuan pembelajaran sampai ke rencana pembelajarannya, itu mulai mengembangkan sendiri. Jadi itu yang di opsi ketiga. Dari ketiga opsi ini tidak ada pilihan yang mana yang paling benar dan mana yang paling baik, tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi opsi 1, 2, 3 tersebut adalah opsi yang paling sesuai. Jadi apa yang paling sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan, itulah opsi terbaiknya. Jika memang satuan pendidikan tersebut belum siap menerapkan kurikulum merdeka, maka bisa memilih opsi 1, yaitu mandiri belajar dengan tetap menggunakan K13 tapi menerapkan beberapa bagian dan prinsipnya saja. Kemudian apa sih strategi atau dukungan dari Kemendikbudristek dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri? Jadi ada 6 strategi ya Bapak Ibu atau 6 dukungan yang sudah Kemendikbudristek lakukan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Yang pertama yaitu guru dan kepala sekolah belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar. Yang ketiga yaitu guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar. Dan yang keempat, guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan, serta Bapak Ibu guru juga dapat memanfaatkan pusat layanan bantuan atau help desk untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, dan Bapak Ibu guru juga bisa bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian apa sih platform Merdeka Mengajar, bagaimana belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar? Jadi di sini di platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu jika sudah pernah masuk, itu masuknya melalui harus memiliki akun belajar.id dulu. Jika sudah memiliki akun belajar.id, maka Bapak Ibu bisa searching fitur-fitur yang ada di dalam PMM. Jadi diharapkan fitur-fitur ini akan bisa membantu Bapak Ibu guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Bagaimana platform Merdeka Mengajar ini bisa membantu Bapak Ibu guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Bapak Ibu bisa lihat beberapa fitur dalam platform Merdeka Mengajar tersebut. Ada fitur mengajar, fitur belajar, dan fitur berkarya. Pada fitur mengajar ini sudah disediakan beberapa perangkat ajar yang saat ini sudah tersedia lebih dari 2.000 referensi ya Bapak Ibu perangkat ajar. Perangkat ajar itu bisa berupa RPP, modul ajar, modul project, dan buku siswa yang berbasis kurikulum merdeka. Jadi pada fitur mengajar ini Bapak Ibu guru bisa mempelajari berbagai perangkat ajar yang sudah disediakan oleh kami, bisa mempelajari di situ dan mungkin bisa juga menerapkan di satuan pendidikannya. Dan di situ juga pada fitur mengajar ini ada asesmen murid. Di sini diharapkan pada bagian asesmen murid ini bisa membantu guru dalam melakukan analisis awal terkait kemampuan literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan peserta didik, di mana asesmen ini bisa digunakan oleh semua mapel. Jadi asesmen ini memang lebih menilai kemampuan literasi dan numerasinya, tapi bisa digunakan untuk semua mapel. Itu yang ada pada fitur mengajar pada platform Merdeka Mengajar. Sedangkan pada fitur belajar ini ada pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu guru akan memperoleh materi-materi pelatihan yang bisa Bapak Ibu lihat pada fitur belajar. Di situ Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara mandiri dan mempelajari materi-materi pelatihan tersebut secara mandiri, kemudian bisa sharing informasi atau mendiskusikan materi-materi tersebut pada komunitas-komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Dengan adanya pelatihan mandiri ini, Bapak Ibu guru akan mendapatkan kualitas pelatihan yang sama. Itulah salah satu
kenapa adanya platform Merdeka Mengajar ini diperlukan. Dan pada fitur belajar ini ada video inspirasi Bapak Ibu. Pada video inspirasi ini guru akan mendapatkan beragam video inspirasi untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas, sehingga beberapa video ini bisa adalah pelengkap untuk fitur untuk pelatihan mandiri tersebut. Ini bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu guru untuk mengembangkan diri dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan pada fitur yang terakhir yaitu fitur berkarya, ini adalah berupa bukti karya. Di bukti karya ini Bapak Ibu membangun portofolio hasil karyanya sehingga dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Jadi di sini Bapak Ibu sudah memiliki perangkat ajar atau video-video pembelajaran bisa diunggah pada fitur berkarya di sini nanti, sehingga dari apa yang Bapak Ibu unggah bisa juga dilihat atau dipelajari oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi guru bisa berkolaborasi untuk menginspirasi Bapak Ibu yang lain pada fitur berkarya ini. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih harus ada platform Merdeka Mengajar? Mengapa harus ada platform Merdeka Mengajar? Pasti pertanyaan yang akan muncul di benak Bapak Ibu. Jadi di sini dengan adanya platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses materi pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama, sehingga satu Indonesia akan mendapatkan materi pelatihan yang sama. Jadi kalau dari berbagai sumber mungkin akan materi pelatihannya berbeda dan kualitasnya pun berbeda, tapi dengan adanya platform ini akan memberikan Bapak Ibu kesempatan dalam mengakses materi-materi pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama pula. Dan dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, Bapak guru di seluruh Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Jadi jika guru yang mungkin dengan sudah pernah menelusuri platform ini, mungkin kecepatan belajarnya bisa lebih meningkat dan kecepatan belajarnya bisa masing-masing bisa disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan tersebut. Kemudian dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, setiap guru di seluruh Indonesia saling berjejaring antar wilayah. Itu tadi yang mungkin ada di fitur berkarya, karya-karya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar dan dapat dipelajari oleh Bapak Ibu guru yang di wilayah yang lain. Kemudian dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu guru juga bisa berbagi praktik baik dan saling menginspirasi. Tadi mungkin ada di bagian yang berkarya tadi, di fitur berkarya tadi bisa saling berbagi praktik baik dan membuat jejaring juga. Mungkin itu ya salah satu beberapa hal yang harus kita ketahui kenapa perlunya adanya platform Merdeka Mengajar, dan bagaimana cara menggunakan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar melalui Gawai atau Android di Google Play Store, dan bisa juga langsung mengakses melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Di sana sudah akan ada arahan untuk bagaimana mengakses platform Merdeka Mengajar. Namun untuk dapat masuk ke dalam beberapa produk platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu akun belajar.id, atau untuk madrasah bisa menggunakan madrasah.kemenak.go.id. Itu beberapa akun-akun yang bisa masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar.